Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Rizky Ardian dari kelompok 6 akan menjelaskan makalah yang berjudul tentang pengertian administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Pertama-tama saya akan membahas adalah istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad administrate, yang artinya pemberian jasa dan bantuan. Sedangkan bahasa Inggris disebut administration yang artinya to serve, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Menurut ruang lingkupnya, pengertian administrasi dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama adalah administrasi dalam arti sempit, yang menurut Suwarno Handayani Ningrat bahwa administrasi secara sempit berasal dari kata administrate dari bahasa Belanda, yaitu meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisinya tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan, pengarsipan dan hal-hal lainnya yang berhubungan tentunya. Dan yang kedua adalah administrasi dalam arti luas, yaitu menurut De Liang Gi mengatakan administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama, yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama, serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah perkembangan pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan Indonesia. Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional, yaitu para pihak secara langsung datang ke pengadilan. Pada zaman sekarang ini telah dikembangkan pengadilan secara online. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk pertama kali aplikasi e-courts pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua MA Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali SH. Dan tentu tetap memperhatikan pada hakikatnya dalam peradilan Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan administrasi perkara secara online di pengadilan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Pertama, pendaftaran perkara dapat didaftarkan online melalui e-filing. Selanjutnya adalah mengenai pembayaran pancar biaya online e-eskum. Tentu juga pembayaran dilakukan secara online. Dan mengenai dokumen persidangan, di dalam aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan atau jawaban secara elektronik dapat diakses di aplikasi e-court. Selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, maka pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-court kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan secara manual atau datang langsung ke persidangan. Baru untuk persidangan selanjutnya, apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan secara online, maka akan dilakukan secara online. Dan yang terakhir adalah perbedaan pelaksanaan e-court antara Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Yang pertama
pertama adalah di dalam pengguna layanan administrasi secara elektronik. Di sini di Perma nomor 3 2018 pengguna lain tidak diatur. Lalu di dalam Perma nomor 1 2019 di sini ditambahkan pengguna lain subjek hukum selain advokat, yang merupakan adalah pengacara negara, biro hukum pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan RI, pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum. Yang selanjutnya adalah di dalam pembayaran pajak biaya secara elektronik atau e-payment. Di sini pada penetapan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditambahkan di dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Lalu mengenai dokumen persidangan. Di sini di dalam Perma nomor 3 2019 tidak dijelaskan mengenai dokumen persidangan. Lalu di dalam Perma nomor 1 tahun 2019 pada pasal 1 angka 10, dokumen yang pada itu adalah dokumen elektronik terkait persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola sistem informasi pengadilan. Jadi pada Perma nomor 1 2019 di sini sudah dijelaskan dokumen akan menggunakan dokumen secara elektronik. Di dalam Perma nomor 3 tahun 2019 di sini dokumen tidak dijelaskan ataupun menggunakan dokumen secara fisik maupun elektronik. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.